Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya, cek playlist di channelnya. Di situ bakalan banyak sesi-sesi sebelumnya yang pernah gue upload dan episode sebelumnya yang pernah gue upload. Di situ akan tersusun rapi ya episodenya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bisa mengendalikan budak api. Saat ini Xiaoyan lalu berkata, "Ternyata aku berhasil mengendalikannya," ucap dari Xiaoyan. Mata Xiaoyan mengamati budak api di sampingnya. Dia lalu bergumam, "Simbol ini hanya bisa mengendalikan budak api sementara." Setelah Purifying Lotus Demon Flame membagi perhatiannya untuk memecahkan segel dari Xiaoyan ini, dia pasti akan mendapatkan kembali kendali atas budak api ini. Xiaoyan menyapu matanya ke pertempuran lainnya. Budak api yang bertarung melawan Sun Erdan tetua pertama telah dipukul mundur. Api putih di tubuh budak api mulai menjadi redup. Xiaoyan menghela napas lega setelah memastikan bahwa Sun Erdan penetua pertama tidak mengalami masalah. Tatapan Xiaoyan beralih kepada Hun Feng. Terlihat Hun Feng mendaratkan telapak tangan di tubuh budak api. Setelah itu Demon Flame di permukaan tubuh budak api berubah menjadi garis api yang dengan cepat mengalir ke telapak Hun Feng. Setelah itu dia pun melahap Demon Flame itu. Melihat itu Xiaoyan berkata, dia benar-benar berani menelan Demon Flame. Tiba-tiba terdengar aungan. Aungan ini berasal dari Purifying Lotus Demon Flame. Tampaknya serangan gabungan dari 7 doseng bintang 4 membuatnya terpojok. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Kepalanya tiba-tiba beralih ke budak api tidak jauh darinya. Dia melihat cahaya yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari mata budak api itu. Melihat itu Xiaoyan segera berteriak, "Cepat mundur, budak api itu akan menghancurkan dirinya sendiri," ucap dari Xiaoyan. Tubuh budak api membengkak, setelah itu tubuhnya meledak. Buar! Badai energi menyapu langit. Beberapa orang yang terlambat berlari memuntahkan darah setelah energi menyapu tubuh mereka. Setelah itu setiap inci meridian di tubuh mereka hancur. Sedikit instruksi lagi, meridian. Meridian itu setiap inner itu tenaga dalam. Setiap tenaga dalam itu ada tahapannya. Jadi misalkan tenaga dalam perut, tenaga dalam tangan, itu ada titik-titik yang bisa mengaktifkan tenaga dalam dari tangan misalkan. Nah, titik-titik itu disebut meridian. Ada tahapannya, meridian 1, meridian 2. Misalkan tangannya di meridian tangan nih, meridian tangan tuh ada di pundak, di siku, sama di pergelangan tangan. Nah, titik-titik dari meridian itu hancur. Jadi seseorang yang menggunakan tenaga dalam tangan, misalkan titik meridiannya hancur, jadi dia nggak bisa mengeluarkan tenaga dalam dari tangannya karena titik meridiannya hancur. Oke ya, segitu aja. Kalau pengen lebih jelasnya lihat aja di Google. Itu mah prediksi gua doang. Oke, lanjut. Sementara itu budak api yang lainnya mengejar kelompok Xiaoyan dan juga meledakkan diri. Buar, buar, buar. Melihat ini Xiaoyan berkata, "Purifying Lotus Demon Flame benar-benar kejam." Sun Erdan yang lainnya mengangguk setuju. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. "Semuanya, pinjamkan aku kekuatan kalian. Sekarang adalah saat yang terbaik untuk menyegel Purifying Lotus Demon Flame." Kepala Hall of Soul lalu menyerbu ke langit. Formasi hitam setinggi 100.000 kaki muncul di langit. Melihat formasi itu Sun Er berkata, "Ini formasi iblis penyegel Tian Lao." 6 pilar energi besar keluar dari segala arah menyerbu ke dalam formasi besar langit tersebut. Kepala Hall of Soul segera mengganti segel tangannya. Formasi besar itu bergetar. Pilar hitam yang ditutupi simbol misterius tiba-tiba meletus dari tengah formasi menembak ke arah Purifying Lotus Demon Flame. Kepala Hall of Soul kembali berteriak, "Pemurnian Tian Lao, formasi esensi," ucap dari kepala Hall of Soul. Buar! Pilar cahaya hitam besar ditembakkan jatuh di tengah langit formasi besar. Tubuh Purifying Lotus Demon Flame dan pilar cahaya hitam itu terjebak di dalam suatu lingkaran.
Nyala api di permukaan tubuhnya sedikit menjadi redup saat menghadapi kekuatan ini. Buar semuanya, tuangkan kekuatanmu ke dalam formasi. Kalau tidak, kita semua akan mati jika berhasil membuka segelnya, ucap dari kepala Hall of Soul. Segel tangan kepala Hall of Soul berubah lagi setelah teriakannya terdengar. Dia menggerakkan doki yang kuat di dalam tubuhnya untuk menuangkan ke formasi tersebut. Kalian mencoba menyegelku? Kalian pikir kalian siapa? Ucap dari tubuh api yang berteriak marah. Api di dalam pilar cahaya tiba-tiba meledak. Gelombang demi gelombang kekuatan yang dahsyat dengan kejam bertabrakan di dalam pilar cahaya itu. Buar. Pembalasan gila dari Furious Lotus Demon Flame menyebabkan kepala Hall of Soul menjadi pucat. Seteguk darah segar dikeluarkan oleh mereka saat ini. Kepala Hall of Soul menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi keluar dan memasuki pilar cahaya tersebut. Sebuah energi tiba-tiba melonjak dari pilar cahaya setelah kelompok Hall of Soul memulai serangan habis-habisannya. Semua orang menyaksikan tubuh besar Furious Lotus Demon Flame mulai menyusut dengan cepat. Formasi iblis menyegel Tianlao, segel, teriak dari kepala Hall of Soul. Pilar cahaya hitam yang mulai menyusut setelah teriakannya terdengar. Mata Xiaoyan terfokus pada pilar cahaya hitam. Pada saat ini semua orang di kelompoknya terluka. Aura mereka melemah. Pertempuran besar dengan tubuh Furious Lotus Demon Flame telah membuat mereka kelelahan. Kerjasama ini benar-benar menyenangkan, ucap dari Furious Lotus Demon Flame. Furious Lotus Demon Flame akhirnya bisa disegel dan bencana yang menimpa daratan tengah telah terhindari. Terima kasih banyak, ucap dari kepala Hall of Soul. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xian. Namun tiba-tiba tangan kepala Hall of Soul meraih pilar cahaya hitam dan pilar itu terbang ke arahnya. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Clan Hun akan mengingat kebaikan kalian semua, ucap dari kepala Hall of Soul. Bajingan, dia tetap saja jahat, ucap dari Xiaoyan. Bagaimana mungkin kau bisa semudah itu merebut api iblis, ucap dari Xian. Kepala Hall of Soul buru-buru menoleh dan berteriak kepada Han Feng dan wakil kepala aula. Mengapa kalian berdua tidak menyerang api iblis? Serang cepat, ucap dari kepala Hall of Soul. Sayap tulang hijau dan merah Xiaoyan dengan cepat muncul. Sayap ini mengepak dan Xiaoyan muncul di depan pilar cahaya hitam. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sepertinya kamu mencari mati ya, ucap dari wakil kepala Hall of Soul. Tangannya berubah dari cakar menjadi kapak tangan saat dia membantingnya ke pilar cahaya dan mengirimkannya ke arah kelompok Sunar. Pada saat yang sama dia tiba-tiba mengerahkan jarinya ke langit. Yellow Spring Finger. Jari energi yang sangat besar dengan cepat terbentuk dan bertabrakan langsung dengan wakil kepala aula. Xiaoyan memberikan pil obat kepada Xian dan Gunanhai. Cepat pulihkan luka dalam kalian, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan menyerbu ke arah kerumunan, tetapi wakil kepala Hall of Soul dengan cepat mengikuti Xiaoyan. Hentikan dia, jangan sampai dia mengejarku, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mengepakkan kedua sayapnya, sementara wakil kepala Hall of Soul dihentikan. Dia muncul di samping pilar cahaya dan meraihnya, tetapi dia susah menariknya. Han Feng, ucap dari Xiaoyan. Tidak pernah ada seseorang yang mampu merebut sesuatu dari tanganku, ucap dari Han Feng. Aku akan jadi orang pertama, ucap dari Xiaoyan. Kamu sendirian, mana mungkin bisa melakukan itu, ucap dari Han Feng. Han Feng kemudian mengayunkan tangan kanannya ke depan. Tangan kanannya bertabrakan dengan kuat dengan tangan Xiaoyan. Buar! Kamu terlalu membanggakan api surgawimu itu. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa lemahnya api surgawimu, ucap dari Han Feng. Kekuatan melahap meletus dari telapak tangannya dan Xiaoyan tiba-tiba merasakan api surgawi di tangannya diserap ke dalam tubuh Han Feng sedikit demi sedikit. Orang ini memang sedikit aneh, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menarik tangannya. Kaki kanannya menendang pilar cahaya hitam dan mengirimnya terbang ke langit. Lalu doki di tubuhnya melonjak. Banyak skill Do yang sangat kuat ditembakkan ke arah Han Feng.
tsunami pemecah api, keterampilan segel dewa, penggabungan 4 segel. Buar, buar, dedor. Buar, harimau mengamuk, pembelahan angin, kekuatan runtuhan hitam, teriak dari Han Feng. Buar, Yellow Spring Finger, Yellow Spring Palm, ucap dari Xiaoyan. Buar, semua skill keluarin semua nih. Sungguh itu adalah tindakan yang sia-sia, ucap dari Hun Feng. Lalu dia menekankan jarinya ke ruangan kosong dan 2 sinar cahaya ungu hitam tiba-tiba meletus dari jarinya. Sinar cahaya ini bertabrakan dengan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Tidak ada ledakan energi yang terdengar saat serangan ini bertabrakan. 2 sinar cahaya lemah hanya mengikis Yellow Spring Palm dan Yellow Spring Palm dalam sekejap. Apakah seranganku sudah dimakan? Ucap dari Xiaoyan. Jika kamu hanya memiliki teknik ini, pertempuran ini bisa berakhir sekarang. Ucap dari Hun Feng. Sebuah simbol perlahan muncul di alis Hun Feng. Aura Hun Feng melonjak saat tato klannya muncul. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan setelah melihat Hun Feng menggunakan tato klannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat di alisnya dengan tenang melonjak. Tubuh bayangan Xiaoyan muncul di sampingnya. Avatar spiritual, ucap dari Hun Feng. Teknik mengusir 5 cincin, teriak dari Xiaoyan. Avatar spiritual Xiaoyan membentuk bayangan segel tangan, sementara tubuh sebenarnya Xiaoyan melepaskan serangan yang kuat. Avatar spiritual Xiaoyan tiba-tiba menjadi besar. Yellow Spring Divine Anger, teriak avatar spiritual Xiaoyan. Kekuatan ini bahkan lebih kuat daripada saat dilepaskan oleh tubuh asli Xiaoyan. Lautan api menyebar ke seluruh langit. Piring api 5 warna yang sangat besar perlahan berputar saat energi liar dan keras berkumpul di dalamnya. Serangan spiritual mengguncang bumi tiba-tiba bergegas ke depan. Cermin menelan surga, teriak dari Hun Feng. Cahaya ungu hitam diludahkan dari mulutnya dan berubah menjadi tirai cahaya seperti cermin ungu hitam yang menyebar di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Segala sesuatu yang menyentuh tirai cahaya ungu hitam ini benar-benar habis dalam sekejap. Tubuh Han Feng bergetar setelah menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Dia tidak menyangka serangan Xiaoyan menjadi sekuat ini. Kau akan hancur, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan sekali lagi membuka mulutnya dan memancarkan gelombang sonik spiritual mengejar jiwa. Cermin pemakan langit pun hancur. Terima kasih telah mengizinkanku untuk menang kali ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan meraih pilar cahaya tersebut. Purifying Lotus Demon Flame, kamu sekarang adalah milikku, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya saat dia berdiri di langit. Selanjutnya dia dengan kuat meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya. Saat tangannya menyentuh pilar cahaya, dia bisa merasakan sedikit detak jantung yang dipancarkan dari dalam. Detak jantung ini tampak seperti ada makhluk hidup di dalam pilar cahaya itu. Purifying Lotus Demon Flame sebenarnya telah mencapai tingkat yang dahsyat. Ini benar-benar tidak berbeda dari manusia biasa, ucap dari Xiaoyan. Purifying Lotus Demon Flame bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil, ucap dari kepala Hall of Soul. Kepala Hall of Soul, orang ini pulih dengan sangat cepat, ucap dari Xiaoyan. Dia melihat kepala Hall of Soul sedang menerkam seperti elang besar. Doki hitam pekat berkumpul di tangannya sebelum dengan kejam meraih kepala Xiaoyan. Dia berniat memberikan serangan yang fatal. Kecepatan kepala Hall of Soul secepat kilat. Xiaoyan tidak dapat menghindarinya saat ini. Tidak ada api iblis, tetapi ada teratai api. Aku akan memberikannya kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Gelombang energi muncul dari tangan Xiaoyan dan teratai api 5 warna muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dalam sekejap kepala Hall of Soul telah muncul di depan Xiaoyan. Lalu Xiaoyan melemparkan teratai api pemusnah dari tangannya ke depan kepala Hall of Soul. Buar! Badai api besar mengamuk selama 10 menit. Setelah badai api menghilang, 2 sosok muncul. Mereka adalah Xiaoyan dan Xian. Kamu benar-benar terlalu gila. Jika kamu akhirnya terjebak di dalamnya, kamu juga akan dihancurkan oleh teratai apimu sendiri, ucap dari Xian. Xiaoyan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa.
Dia mengangkat kepalanya dan mengamati tempat di mana api badai menghilang. Ada sosok yang muncul. Dia sepertinya belum mati ya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, kamu memang kuat, ucap dari kepala Hall of Soul. Dia telah berhasil selamat dari teratai api pemusnah. Tetapi dia tidak dalam kondisi yang baik setelah terkena serangan lotus api seperti itu. Kemudian kepala Hall of Soul membentuk segel. Setelah pembentukan segel, tangan dan aura kepala Hall of Soul tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa saat dia telah menembus bintang kelima dari Daozeng. Daozeng bintang 5, ucap dari Xiaoyan. Sejujurnya aku bukan Daozeng bintang 5. Ini baru setengah langkah. Serahkan esensi api iblis itu, ucap dari kepala Hall of Soul. Apakah kamu bermimpi, ucap dari Xian. Lalu Xian melangkah maju dan cahaya keemasan melonjak. Cahaya itu membentuk naga emas besar yang menembak ke arah kepala Hall of Soul. Wush, wush, buar. Kepala Hall of Soul menekan jarinya ke udara dan naga emas besar itu meledak di depannya. Xian sangat terlihat kelelahan saat ini. Xian dan aku kelelahan. Tampaknya orang ini bisa pulih dengan sangat cepat. Bahkan Xian dan aku bekerja sama, kami masih tidak bisa mengimbanginya, ucap dari Gunnanhai. Sudah, serahkan saja esensi api iblis itu. Dan aku akan mengizinkan kalian semua pergi dengan damai karena kerjasama kita sebelumnya. Tetapi aku akan tetap membunuh Xiaoyan, ucap dari kepala Hall of Soul. Kepala Hall of Soul melepaskan kekuatan penuhnya di dalam serangannya ini. Sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan. Tepat saat kepala Hall of Soul hendak meraih Xiaoyan, sebuah jari dijentikan dan kepala Hall of Soul terpental. Bagaimana mungkin keturunanku bisa terbunuh hanya karena kamu berkata begitu, ucap dari sosok itu. Siapa kamu, ucap dari kepala Hall of Soul. Leluhur Xiao Chen, ucap dari Xiaoyan. Xiao Chen melambaikan tangannya dan dia tidak mau banyak bicara saat ini. Dia perlahan berjalan ke depan Xiaoyan. Dia adalah anggota klan Hun bukan, ucap dari Xiao Chen. Xiaoyan sedikit mengangguk. Kalau begitu aku akan membunuhnya, ucap dari Xiao Chen. Kamu adalah anggota klan Xiao. Bagaimana mungkin klan Xiao telah dimusnahkan? Mana mungkin masih bisa memiliki Daozeng elit, ucap dari kepala Hall of Soul. Kamu sepertinya benar-benar menjengkelkan, ucap dari Xiao Chen. Dia mengepalkan tangannya dan benda besar berwarna darah berbentuk di tangannya. Dalam sekejap mata benda ini berubah menjadi kampak raksasa berwarna darah. Dia memutarkan tangannya dan kampak berwarna darah itu merobek udara dalam sekejap. Dan itu disertai dengan gelombang ledakan sonik yang melesat ke arah kepala Hall of Soul. Cepat mundur, teriakan dari kepala Hall of Soul terdengar. Lalu kepala Hall of Soul menembakkan bola hitam dari mulutnya. Buar, buar. Bola cahaya hitam itu bahkan belum meledak ketika ditebas menjadi dua oleh Yao Chen. Kepala Hall of Soul meludahkan seteguk darah. Bahkan dia tidak menahan diri. Dia langsung mengambil dua langkah ke depan. Kampak besar berwarna darah di tangannya ditebaskan ke depan 3 kali. 3 kampak pemecah langit, teriak dari Xiao Chen. Shu shu shu, buar. Teknik penghalang spiritual, teriak dari kepala Hall of Soul. Awan hitam langsung menyelimuti kepala Hall of Soul, berupaya melindunginya dari serangan Xiao Chen. Hus 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 hus, buar. Seteguk darah segar yang dimuntahkan oleh kepala Hall of Soul. Awan hitamnya tidak mampu menahan serangan dari Xiao Chen. Kepala Hall of Soul mengeluarkan beberapa botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia mengoleskan cairan obat kepada lukanya. Lalu kabut putih yang mendesis naik. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Lalu tirai cahaya hitam tiba-tiba muncul dan memenjarakan Xiaoyan dan Yao Chen. Mau tua, sudah waktunya untuk Anda datang ke sini. Kepala Hall of Soul tiba-tiba berteriak setelah menciptakan penjara cahaya hitam itu. Wah, Hun Misheng, kamu benar-benar mengecewakan. Sebuah suara orang tua terdengar entah dari mana. Tiba-tiba seseorang lelaki tua berpakaian abu-abu muncul dan perlahan melangkah maju. Orang tua Hunmo, kamu di sini. Apakah klan Hun Anda benar-benar berencana untuk melanggar perjanjian? Ucap dari Gunnanhai.
Perjanjian itu tidak berlaku jika itu berkaitan dengan esensi api iblis, ucap dari Hunmo. Lalu dia bertanya, iblis tua dari menara pil kecil, mengapa kamu masih tetap menyembunyikan dirimu setelah aku menunjukkan diri, ucap dari Hunmo. Iblis tua dari menara pil kecil, ucap dari Xiaoyan. Ternyata ada seseorang bertubuh kecil di atas benteng itu. Dari penampilannya dia tampak seperti anak laki-laki di masa remaja. Xiaoyan tidak menyangka suara orang tua sebelumnya datang dari mulut seorang pemuda. Penetua pertama pernah menyebutkan bahwa leluhur suka bersenang-senang dalam menikmati kehidupan. Dia terus meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali. Dari kelihatannya ini memang benar, ucap Xiaoyan dalam hatinya. Iblis tua, kamu masih saja suka bertingkah misterius, ucap dari Hunmo menatap pemuda yang memelihara banteng itu. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Siapakah pemuda yang memelihara banteng tersebut? Lalu akankah Xiaoyan berhasil memurnikan Purifying Lotus Demon Flame? Pastinya berhasil sih ya, nantikan konten gua berikutnya deh. Tumben nih sekarang, aduh kagak semangat banget. Jadi ya gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan terima kasih banyak buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Nggak tahu kenapa gue kurang fokus nih sekarang, ya ampun. Terima kasih dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.